Shalom, Shalom. Shalom dan selamat malam untuk semua wanita yang ada pada hari ini. Dan sebelum kita memulakan kebaktian kita, mari kita berdoa bersama-sama dan saya bawa kita di dalam doa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu untuk setiap pribadi kami wanita ya Tuhan. Sebelum kami memulakan kebaktian kami Tuhan, kami serahkan pujian penyembahan kami dan juga khotbah kami Tuhan di dalam tangan Engkau ya Tuhan. Biar Engkau membuka hati dan pikiran setiap wanita, biarlah firman-Mu menjadi teladan bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan sekali lagi yang Kau berikan untuk kami bersama wanita-wanita SIB Seremban. Kami bersatu hati dalam kami menaikkan sembah pujian kami kepadamu. Kehadiran Roh-Mu di tengah-tengah kami saat ini, dimanapun kami berada. Haleluya Yesus. Ku jadikan hati ini untuk katakan ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kejaman-Mu, benar Tuhan. Hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah baik-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sentiasa ada bersama dengan kami. Dimanapun kami berada, dalam situasi apapun kami, Roh-Mu sentiasa ada di situ. Roh-Mu menghibur kami. Katakan, di hati inilah rumah-Mu, benar Tuhan. Di hati inilah baik-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Katakan, di hati ini, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah baik-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya Yesus. Shalom semua wanita-wanita anggun yang ada di SIB Seremban. Kita bertemu sekali lagi di dalam ibadah kita, dalam
tema yang sama yang telah kita belajar sebelum ini, yaitu hal-hal penting yang telah hilang dalam kehidupan wanita Kristen di zaman now. Poin yang terakhir daripada tema ini adalah kehilangan ketulusan. Saya membaca di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 16 berbunyi, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Nah, wanita-wanita yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita melihat dari awal penciptaan, di mana sewaktu Allah Bapa menciptakan bumi ini, Dia menciptakan semuanya dengan ungkapan, dengan perkataan. Tetapi berlainan sewaktu Dia menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Nah, manusia diciptakan sangat istimewa daripada semua ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau kita melihat, bukan hanya sekadar itu. Kita dikatakan oleh firman Tuhan, kita diciptakan, manusia diciptakan sesuai serupa gambaran Allah sendiri. Begitu istimewanya kita sebagai manusia di dalam pemandangan Allah Bapa yang telah menciptakan kita sedemikian rupa, sesempurna, seistimewa yang sebegitu. Pertanyaannya di sini adalah, mengapa firman Tuhan merujuk ketulusan hati itu seperti yang ada pada seekor burung merpati, bukan kepada manusia yang istimewa yang telah diciptakan oleh Allah? Mengapa? Karena ketulusan hati sukar ditemui di dalam manusia. Wanita-wanita yang saya kasihi di dalam Tuhan, setiap kita diberi tanggung jawab oleh Allah. Sebagai contoh, di dalam gereja, kebanyakan pelayanan-pelayanan yang nampak, yang menonjol adalah pelayanan yang ada di atas mimbar. Dan pelayanan yang di luar, maksud saya di dalam yang tidak terlalu nampak, mungkin di dalam dapur, menyediakan refreshment, mencuci pinggan mangkuk, membersih lantai dan semuanya. Itu semua pelayanan yang kurang nampak dan juga kurang famous. Maksud saya kurang famous ini adalah karena tidak ramai orang yang mau terjun di dalam pelayanan yang seperti ini, yang tidak kelihatan. Namun saya mau nyatakan kepada Anda semua, wanita-wanita anggun yang telah mendedikasi dirimu untuk melayani di dalam pelayanan yang sedemikian rupa sebelum ini, jangan pernah berkecil hati. Mungkin selama ini pelayananmu tidak diperhitungkan, tidak kelihatan, dan mungkin juga tidak diakui. Maksud saya tidak diakui adalah mungkin tidak ramai yang tahu bahwa Anda telah melakukan pelayanan itu, cuma Anda dan mungkin ada beberapa orang saja yang nampak. Dan mungkin pelayan gereja ataupun mungkin pemimpin-pemimpin seperti kami kurang melihat pelayanan yang telah engkau lakukan. Jangan pernah berkecil hati. Walaupun mungkin pelayananmu ada di dalam yang tidak kelihatan. Sebagai contoh, setiap minggu ataupun dalam beberapa waktu engkau menyediakan kue-mue dari rumah, engkau memasak dan engkau membawa ke gereja. Dan ketahuilah bahwa setiap orang yang mengecapi kue, makanan yang telah engkau sediakan adalah orang yang telah engkau berkati tanpa engkau sadari. Jadi maksudnya di sini bahwa pelayanan itu, kecil besar pelayanan itu, bagi Tuhan semuanya adalah sama. Dia tidak memperhitungkan berapa banyak pelayanan yang telah engkau lakukan. Dia lebih mementingkan, dia lebih melihat yang paling mendasar, yaitu ketulusan hati kita saat kita mengerjakan pelayanan pekerjaan kita. Walaupun mungkin engkau melayani di depan, orang mengkagumi setiap apa yang engkau lakukan. Boleh saja orang bertepuk tangan dan rasa
teruja dengan apa yang telah engkau lakukan. Tetapi yang sangat penting, yang Tuhan lihat bukan yang ada di luaran, tetapi yang ada di dalam. Tuhan menyelidiki setiap hati kita saat kita melayani dengan penuh tulus ikhlas. Besar kecil pelayanan itu, semuanya Tuhan perhitungkan. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa ketika engkau memberi segelas air kosong pun kepada hamba-hamba Tuhan, upahmu itu tidak akan dipadamkan, tidak akan lenyap. Maksudnya di sini bahwa besar kecil pelayanan yang telah engkau lakukan, pelayananmu tidak diperhitungkan, tidak nampak selama ini. Ketahuilah bahwa setiap upah daripada pelayananmu itu akan tetap tidak pernah akan lenyap. Ini merupakan satu janji Tuhan. Saya membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-7 ayat 9 berkata begini, "Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas." Di dalam versi Bonyo, Alkitab versi Bonyo berkata, "Ya Allah yang benar, yang menyoroti hati dan pikiran." Wanita-wanita yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang telah kita baca sebentar tadi, bahwa di mana Tuhan menyoroti, Tuhan menyelidiki apa yang ada di dalam, yang tidak kelihatan oleh manusia. Manusia hanya boleh melihat apa yang kita lakukan, tetapi Allah melihat apa yang terdalam di dalam hati kita. Itu sebabnya saya mau tekankan di sini bahwa setiap pekerjaan pelayanan kita, sewaktu kita melayani, melaksanakannya dengan penuh tulus ikhlas di hadapan Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan semuanya. Jadi untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di mimbar selama ini, yang pelayanannya kelihatan, saya mau juga tekankan untuk Anda dan juga untuk diri saya sendiri supaya kita menghindari penyakit kesombongan, kita menghindari penyakit iri hati dan juga keangkuhan. Karena apa? Karena hal-hal ini adalah satu hal yang tidak diingini oleh Allah Bapa kita. Mengapa saya berkata demikian? Karena kita manusia memiliki kecenderungan untuk sombong, untuk angkuh, dan untuk tinggi hati. Apabila segala apa yang kita lakukan diakui, dikagumi oleh orang-orang di sekitar kita. Namun, Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Dia memperhatikan, Dia menyelami setiap kita sehingga di dalam hati kita yang terdalam sekalipun. Sekali lagi saya katakan bahwa mungkin boleh saja kita mengkagumi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan talenta, dengan karunia, dengan apa yang kita lakukan. Tetapi kita tidak boleh menipu Allah. Karena Allah melihat apa yang tidak nampak oleh manusia yang ada di dalam hati kita. Saya membaca di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 13. Tidak suatu pun dapat disembunyikan daripada Allah. Segala sesuatu di alam semesta terbuka dan terdedah di sisi Allah. Kita semua harus memberikan pertanggungjawaban tentang hidup kita kepada Allah. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa kita boleh saja mengkagumi orang dengan apa yang kita lakukan, yang kelihatan, pelayanan yang kelihatan yang kita lakukan, tetapi itu sama sekali tidak mempengaruhi Allah, karena Allah melihat apa yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Di firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka. Tuhan menyelidiki hati kita saat kita melayani. Itu sebabnya mengapa kita perlu tulus ikhlas sewaktu kita melayani Tuhan. Karena pelayanan pekerjaan kita ini bukan untuk manusia tetapi untuk Allah, untuk memuliakan Allah sendiri. Dan sementara di dalam Mazmur pasal 24 ayat yang keempat dan ayat yang kelima saya membaca, orang yang tulus tindakan dan pikiran,
yang tidak menyembah berhala atau membuat janji palsu. Merekalah yang akan diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan dan dinyatakan tidak bersalah oleh Tuhan. Sekali lagi saya membaca ayat 5e. Merekalah yang akan diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Siapakah ini? Mereka ini adalah orang yang tulus hatinya, di mana ditegaskan dalam Mazmur berkata bahwa orang yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan adalah orang yang akan diberkati oleh Tuhan, adalah orang yang akan diluputkan oleh Allah daripada segala hal-hal yang tidak menyenangkan. Wanita yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa kita perlu memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan? Sewaktu kita melakukan tanggung jawab pelayanan kita, orang lihat ataupun orang tidak lihat. Mengapa? Karena Tuhan yang melihat dan memperhatikan semuanya. Dikatakan bahwa hanya orang yang tulus saja yang dekat dengan Allah. Hanya orang yang tulus yang akan diluputkan oleh Allah daripada segala hal-hal yang tidak menyenangkan. Mari kita belajar daripada Daud, daripada Yusuf sendiri, di mana walaupun kadangkala orang tidak menerima ataupun melakukan hal-hal yang tidak benar kepada mereka, namun mereka tetap menjalankan kehidupan mereka tulus ikhlas di hadapan Allah. Di mana akhirnya Tuhan meletakkan mereka dalam satu posisi keberhasilan, sehingga kemuliaan kebesaran Allah nampak di atas segala apa yang telah mereka lakukan selama ini. Dan bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan letakkan di dalam gereja, di dalam pelayanan-pelayanan, sudah pasti kadangkala di dalam hati manusiawi kami juga kadangkala terpengaruh ataupun terikut dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar. Itu sebabnya kami juga memerlukan doa-doa daripada kalian semua, supaya kami dapat melayani dengan penuh ikhlas, penuh ketulusan hati kami untuk menunaikan segala tanggung jawab kami kepada Allah melalui pelayanan kami kepada orang-orang yang kami layani. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan juga memerlukan doa-doa daripada kalian sebagai jemaat-jemaat Tuhan, supaya kami melayani Tuhan dengan penuh hati yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah meletakkan kami di tempat-tempat di mana kami berada saat ini. Dan tanggung jawab itu, saya tahu bahwa tanggung jawab itu bukanlah satu tanggung jawab yang mudah, yang senang untuk kami pikul. Namun kami percaya, saya percaya bahwa dengan doa-doa kalian bersama, dengan pelayanan kita bersama, di mana kita bergabung bersama-sama dalam satu pelayanan untuk menaikkan, menyatakan kemuliaan kebesaran Tuhan di muka bumi ini. Mengapa kami sebagai hamba-hamba Tuhan memerlukan doa daripada Anda semua jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih? Adalah karena supaya kami bukan hanya dapat melayani dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan, juga supaya kami memiliki kekuatan saat badai, saat masalah, saat pergumulan yang berat berhadapan yang kami lalui, kami tetap mampu bangkit dan berdiri teguh di dalam pelayanan Tuhan. Karena apa? Karena dokongan doa-doa daripada kalian semua. Dan ketahuilah juga bahwa hamba-hamba Tuhan merupakan sasaran utama iblis untuk melemahkan gereja, untuk melemahkan jemaat-jemaat Tuhan. Apabila hamba-hamba Tuhan lemah dan jatuh dalam pergumulan, jatuh di dalam pelanggaran, maka jemaat-jemaat Tuhan juga akan mungkin terintimidasi melihat kehidupan hamba-hamba Tuhan yang seperti ini. Itu sebabnya kami juga memerlukan dokongan Anda sebagai umat Tuhan, supaya kami tetap kuat, tetap melayani dengan tenang, dengan penuh hati yang damai, ikhlas di hadapan Allah sendiri. Dan membentuk sebuah generasi yang akan mengimpak dimanapun kita diletakkan. Kemanapun kita pergi, kita tetap membawa kasih damai Allah. Kita menjadi duta kesejahteraan Allah dimanapun kita berada.
Sewaktu kita bersatu hati menggabungkan semua pelayanan-pelayanan kita yang berbeza-beza di dalam pelayanan di dalam gereja, pastinya apabila itu bergabung menjadi satu, kita akan dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Yang pastinya yang kita perlu adalah supaya kita memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan saat kita menjalankan tanggung jawab pelayanan kita. Karena apa? Karena kita wanita anggun yang akan keluar dan memenangkan jiwa-jiwa yang ada di luar sana untuk kebesaran kemuliaan kerajaannya di muka bumi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kesempatan untuk kami bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kami percaya walaupun kami sebagai wanita seringkali gagal di dalam kehidupan kami, namun kami tahu kasih karunia-Mu bagi kami sentiasa menunggu kami berubah. Dan kami mau mulai pada hari ini kami bangkit menjadi wanita anggun yang mengimpak orang lain yang ada di sekitar kami. Biar kami tetap bangkit menjadi wanita yang kuat dan wanita yang memberkati orang. Haleluya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan sekali lagi yang Kau berikan untuk kami bersama wanita-wanita SIBS Seremban. Kami bersatu hati dalam kami menaikkan sembah pujian kami kepadamu. Kehadiran Roh-Mu di tengah-tengah kami saat ini, dimanapun kami berada. Haleluya Yesus. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Katakan ku serahkan. Hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Benar Tuhan. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Terima kasih Tuhan karena Engkau sentiasa ada bersama dengan kami. Dimanapun kami berada, dalam situasi apapun kami, Roh-Mu sentiasa ada di situ. Roh-Mu menghibur kami. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah.
hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagaikan tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan.
Sebelum kita menutup ibadah kita pada malam hari ini, saya mengajak para wanita SIB Seremban untuk bersama-sama doa khusus untuk Pastor Patricia. Mari kita angkat tangan kita dan berdoa untuk Pastor. Bapa, berkatilah hamba-Mu ini, Sister Patricia, dengan damai sejahtera di dalam setiap bidang. Jagalah hati dan pikirannya dan bungkusi dia dengan damai-Mu. Kiranya Sister Patricia dapat menjalankan rencana-Mu untuk komuniti iman kami tanpa hambatan. Kami berdiri berdoa baginya dan meminta di dalam nama Yesus, kekuatan kegelapan yang datang menyerang dihancurkan, dan tuaian yang dibawa oleh Roh Kudus-Mu bagi kerajaan syurga diraih komuniti iman kami SIB Seremban. Terima kasih Tuhan bahwa setiap kali musuh datang bertubi-tubi, Roh Kudus-Mu melindungi dan bertarung di pihaknya. Kami berterima kasih untuk kemenangan-Mu yang sempurna bagi Sister Patricia dan keluarganya, dan juga untuk gereja-Mu SIB Seremban khususnya. Berkat-Mu yang berlimpah memenuhi setiap keperluan mereka. Terima kasih kerana Engkau telah mengalahkan serta menggagalkan setiap usaha musuh yang mencoba mengalahkan hatinya. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan juga Sister Patricia pada dalam tangan Engkau Tuhan. Berilah dia ketekunan dan peneguhan serta bimbingan yang jelas oleh Roh-Mu untuk keputusan yang harus dibuatnya. Kiranya urapan Roh-Mu di atasnya, bangkitkanlah semangat di dalam hatinya oleh firman-Mu Bapa. Kiranya kasih-Mu kepadamu bertambah dan belas kasihan serta kasih kepada jemaat-Mu bertumbuh dan berkembang. Kuatkanlah Sister Patricia dengan sukacitamu hari ini, dan kiranya dia dikuatkan oleh Roh Kudus serta diingatkan akan tanggung jawabnya atas mereka, atas rohaninya. Berikanlah hikmat dari surga kepadanya, Pastor Patricia, hikmat yang murni, cinta, damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, memenuhi hatimu. Pelindungan dari Bapa Allah Maha Tinggi melindungi kalian dari yang jahat dan dari jerat ketakutan terhadap manusia. Berkat-berkat Tuhan tercurah bagimu. Kiranya Yesus tampak dalam kehidupanmu lebih dan lebih lagi, serta meneguhkan hasil karya tangan hamba-Mu ini. Haleluya. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan yang Yesus untuk hamba-Mu ini, Pastor Patricia. Amin.